pertamanya untuk menjelaskan BP system itu sendiri kepada kita semua. Dan semoga teman-teman nanti kita akan interaktif ya. Jadi don't leave your phone, jangan tinggalin handphonenya begitu, and stay with it, oke? Kita menunggu. Kita tunggu sampai 20, 30 or more. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem debat itu sendiri ya. Sistem debat itu ada bermacam-macam, tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana sistem debat yang ada di universitas begitu ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Dan semoga teman-teman sudah mempersiapkan penanya, kertasnya, dan apapun yang diperlukan untuk mencatat materi ini, dan semoga kita paham ya begitu dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum itu, mari kita mulai. Izinkan saya memulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ada sesuatu yang benar-benar urgent ya untuk debat itu sendiri yang menurut saya bisa menjadi hal yang aplikatif banget, di mana jujur ya setelah ikut debat saya lebih berani begitu untuk menyuarakan apa yang saya inginkan begitu di dunia ini. Tapi hal yang pastinya adalah bagaimana debat itu sendiri bisa berlaku baik kepada kita juga gitu, tidak untuk cuma menunjuk bahwa kita lebih pintar pada orang lain, atau tidak menunjukkan bahwa kita lebih superior daripada orang lain, kita lebih banyak kuat dalam berargumentasi, tidak ya. Tetapi tujuannya adalah lebih baik daripada diri kita kemarin gitu. Oke, teman-teman, kita akan memperkenalkan salah satu debater terbaik dari argumen, dan mungkin salah satu debater terbaik yang ada di Universitas Mataram, yaitu Muhammad Kazani Darun Hafiz. Saya kenal beliau sejak awal masuk argumen, dan he is one of hell's great speaker that I have ever known in Varsity. I met directly, dan beliau seperti permata yang datang begitu untuk argumen ya. Dan mari kita dengarkan beliau untuk memperjelas dan memperkenalkan apa itu. Malam ini kita membahas tentang BP system, berarti parliamentary. Apa sistem debat? Kenapa debat itu ada sistemnya? Kenapa debat itu ada peraturannya? Kenapa debat itu harus ada jurinya begitu? Oke, silakan Mr. Kazani, the time is yours. Okay, thank you very much. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bagi 19 orang yang berada di room malam ini, saya cuma bisa ucapkan terima kasih banyak karena kalian adalah orang-orang hebat, karena kalian adalah orang-orang yang berani belajar, dan saya sangat mengapresiasi keinginan kalian. Ya, 20 orang yang sangat berani untuk belajar. Jadi saya cukup simpel ya untuk malam yang hari ini, karena tema kita cuma tentang, saya akan membahas masalah tentang sistem perdebatan di British Parliamentary System. Jadi selebihnya saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena we know that it is in order to make all of us understand. Okay, jadi most of the language that I use in front, of course, Indonesia. Tapi saya tetap juga collab dengan bahasa Inggris. Dan ya, kita bakal diskusi santai sambilan kita diskusi santai, jadi jangan segan ya, kita sama-sama belajar di sini. Bukan berarti saya di sini karena saya lebih baik, tapi karena saya memang diberi tanggung jawab. Dan ya, apa yang Kak Zuli Porti sebenarnya enggak selebay itu juga ya. Oke, kok gelap banget ya saya. Let's find another spot. Okay, better now. Okay, am I still audible? Ya, kedengaran. Okay, before that,
sebelum saya mulai presentasi yang akan saya berikan, saya mau teman-teman nonton video ini dulu ya. 20 orang partisipan hebat. Wah, saya bangga dengan orang-orang di sini. Wait a second. Gimana sih caranya share screen? Wait ya. Wait. Gimana sih caranya? Stop dulu. Gimana sih? Iya, tahu saya, tapi ini dia nge-lag. Wait a second, guys. Oke. Mungkin banyak dari kalian yang pernah menonton video ini, saya tidak tahu apakah suaranya bakal terdengar atau enggak, tapi let's just try it, oke? Bisa enggak sih terdengar? Kira-kira? Wait, kita play ya. Bisa kan? Oke. Oke, guys, that's enough. Oke, kita udah nggak dengarkan kata-kata F itu lagi karena itu emang kata-kata buruk. Mari kita stop sampai di sana. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya bakal tanya nih gimana pendapatnya dahulu terkait pendapat kita, kan kita diskusi santai nih di sini. Pendapat kalian nih gimana kira-kira setelah melihat video yang tadi? Coba kita sapa satu-satu di sini. Mr. Da. Siapa Mr. Da? Awan ya? Wawan. Oh, Arda. Karda. Halo. Oh, mungkin dia enggak di sana. Atau kita tanya. Duluan. Oke, Dede Juanda. Ayo silahkan. Apa pertanyaannya? Gimana menurut Sida tentang video yang tadi? Udah tonton yang tadi, yang saya share tadi? Iya. Ya? Aduh, Dede hilang. Coba ayo. Amel, Sri Rizky Amelia. What do you think about the video before? Halo Amel. Ayah. Iya, gimana yuk tentang video yang saya putar tadi? Kok diam Amel? Oh, dia macet-macet ya videonya. Mungkin sinyalnya Antia, soalnya iya lancar kok tadi di sini. Mungkin sinyal kalian. Atau siapa yang mau coba? Kak Aji, Alfu, Kak Anissa, Kak Indah Rahma, Kak Ali Surya mungkin yang menonton tadi. Halo guys. Iya. Udah dipahami. Apa yang dipahami? Sebenarnya bermasalah, jadi kurang bisa memahami secara benar. Okay, so let's just next, okay?
So absolutely, apa yang saya tunjukin ke kalian itu biar kalian bisa ngerti, kalian bisa mendapat gambaran bahwa itulah yang dinamakan dengan debat kusir. Apa itu debat kusir? Sudah dijelaskan di episode 0. Itulah debat kusir yang seperti yang kita lihat tadi. Nah, debat yang bakal kita bahas di sini adalah debat yang bersistem. Debat yang bersistem itu adalah debat yang punya aturan. Tidak sembarang orang bisa ngomong, tidak sembarang orang bisa asal-asal bunyi kayak tadi, tidak sembarang orang bisa pakai F-word. Let's just say F-word. Jadi dari hal itu saya akan memperkenalkan gimana sih debat yang bersistem itu. Sistem debat yang akan saya kenalkan di sini adalah sistem parliamentary debate, British parliamentary debate. Itu kayak sistem parlemen British, parlemen Inggris. Jadi di sini ada 4 tim yang bakal bertanding. Itu dinamakan dengan opening government, opening oppositions, closing government, dan closing oppositions. Nah, apa-apa aja mereka ini saya akan jelaskan sekarang. Tapi just for a reminder guys, saya cuma bakal menjelaskan masalah opening benches saja. Apa itu opening benches? Opening benches itu adalah ini, opening government dan opening oppositions. Jadi nanti kalau kalian dengar orang-orang bilang OG, OO, CG, CO, sebenarnya itu cuma singkatan dari opening government, opening oppositions, closing government sama closing oppositions ya. Jadi jangan ngerasa aneh kalau kalian kalau kalian sampai dengar istilah-istilah itu. Apa sih maksudnya di sini? Jadi kita ibaratkan ya di sini opening government itu adalah tim satunya. Opening government itu adalah tim satu, tim yang bakal membuka jalan perdebatan. Setelah opening government maka akan dilanjutkan dengan tim 2, yakni opening oppositions. Urutannya juga ada nanti, ada urutan khusus untuk setiap speaker. Karena apa? Karena setiap speaker, karena setiap tim itu punya 2 orang speakers, punya 2 orang pembicara dalam satu tim. Nah, sekarang kita fokus ke timnya dulu. Jadi saya akan jelasin secara singkat apa sih opening government. Opening government itu kayak seperti yang saya bilang tadi, itu cuma tim pembuka, terus opening opposition juga tim pembuka di tim negatif, terus closing government itu tim penutup di tim positif, dan closing opposition itu adalah penutup di tim negatif. Jadi simple sebenarnya guys, cuma kita cuma perlu ngerti urutan dari para speakers yang ada di arena perdebatan BP British Parliamentary System ini. So without wasting any more time, mari saya akan jelaskan masalah speakers pertama, yaitu speakers dari opening government, yakni Prime Minister. Prime Minister ini sama kayak pembicara pertama dari tim opening government, dari tim 1. Jadi Prime Minister ini cuma punya tugas, the job of the PM is to present a debatable persuasive case in support of the motions to this end, persuasive case in support of the motions. So, jadi Prime Minister ini sebenarnya tujuannya itu cuma satu, dia bakal ngeset debate. Kayak ngeset itu kayak dia bakal bangun debat, atau bahasa lebih sederhananya lagi, kita bakal buat benteng awal, kita bakal buat fondasi awal dari perdebatan yang akan dijalani oleh semua tim. Itulah fungsi dari Prime Minister ini sendiri. Jadi tidak main-main ya, kita jadi Prime Minister ini cukup sulit. Dalam waktu 15 menit itu kita harus dipacu untuk berpikir cepat, untuk melaksanakan semua tugas yang harus dibawa oleh seorang Prime Minister. Apa aja tugas itu? To this end, a speaker should, yang pertama, define the motions. Ini hal yang emang lumrah ya bagi semua debater. Mungkin banyak juga debater di sini yang udah tahu kalau mosi itu perlu didefinisikan. Okay. This might include defining a specific terms in the motions. Ini mungkin cuma beberapa hal-hal yang spesifik di mosi ini. Tapi kebanyakan kan kita bingung nih, apa yang harus kita definisikan? Saya pernah melihat orang-orang yang mendefinisikan
suatu mosi itu berdasarkan KBBI, dan itu semua adalah absolutely bullshit ya guys. Jangan pernah pakai KBBI atau kamus dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi dalam debat itu aturan define the motions itu tidak seperti define the motions dalam speech, itu beda banget ya. Dalam speech kita boleh aja pakai istilah pakai definisi yang kita dapatkan dari kamus atau KBBI. Tapi dalam debat itu beda lagi karena case yang kita bawa juga harus beda. Contoh apa misalkan? Contohnya misalkan mosinya itu this house believe that developing country should not import of free trade with the developed country. Jadi apa yang kalian jelasin ini tidak perlu kalian jelasin. Developing country sejarah KBBI itu adalah ini. Mereka adalah negara berkembang. Terus negara maju itu apa? Menurut KBBI ini. Bukan gitu ya guys. Jadi apa yang perlu kalian definisikan itu adalah hal-hal yang emang menjadi spesifik subjek atau spesifik terms yang ada di MOS itu. Apa contohnya? Specific terms itu sebenarnya simple. Saya namakan specific terms itu dalam bahasa saya sendiri sebagai keywords ya. Itu all of the motions punya keyword. Keyword dalam motions itu bisa dianalisis jika kita melihat subjek yang ada di mosi itu. Misalkan kayak gimana? Di mosi this house believe that, saya tulisin ya. Biar atau dewan ini percaya, semuanya yang bisa ngerti kok. House believe that begini. Oke, jadinya nih mosinya nih. This house believe that developing countries should not involve free trade with the developed country. Jadi hal yang pertama yang kalian harus perjelas itu adalah kalian harus cari the keywords-nya. Untuk mendefinisikan suatu mosi, kalian harus perhatikan apa sih subjek-subjek yang bakal perlu dijelasin dalam mosi ini. Lihat dulu. Di mosi ini kan apa sih subjek utamanya? Developing country. Terus apa yang kedua? Free trade. Yang ketiga cuma developed country. Nah, di sini yang perlu kalian jelasin itu cuma tiga aspek ini, tiga subjek utama ini yang saya namakan sebagai keywords. Cara ngejelasinnya jangan dengan KBBI, tapi cukup jelaskan dengan pandangan kita sendiri. Gimana caranya jelasin dengan pandangan kita sendiri? Misal, we know that, kita tahu kalau developing countries itu adalah negara yang emang punya ekonomi rendah. Jadi kalau coba bandingkan dengan definisi KBBI, pasti di KBBI definisi yang bakal diberikan masalah negara berkembang adalah negara dengan nana. Pokoknya ada specific terms kalau kalian melihat di kamus atau KBBI. Jadi jangan pernah turutin di KBBI, tapi selalu definisikan mosi dengan your own way. Just believe in your own way, guys. Yang jelas definisikan suatu keywords itu dengan cara sesimpel mungkin dan bisa semengerti mungkin dan harus berhubungan dengan mosi yang akan kita bahas. Contoh misalkan, this house believe that developing country should not import free trade with developed country. Ini udah jelas-jelas mosinya economical. Jadinya nanti jelasin developing country itu inside of economical. Jelasin kalau developing country itu adalah negara yang emang punya economical rendah, dan di saat mereka punya economical rendah, mereka sebenarnya perlu meningkatkan perekonomian mereka melalui free trade ini. While we in here we believe that we should not import free trade with developed country. Jadinya intinya itu jelasin define the motions itu with your own way. Jangan define the motions secara spesifik banget, enggak usah kayak gitu. Nah, ini samanya advocating specific policy change and or articulating the roles of relevant stakeholders. Relevant stakeholders itu udah keyword yang tadi, developing countries, free trade, sama developed countries. Jadinya sesimpel itu ya. Job yang pertama, define the motions.
Kita cuma perlu lihat keywords, pelajari keywords, definisikan dengan bahasa sendiri. Gitu cara memulai suatu debat sebagai Prime Minister. Kedua, ada provide the conflict case. Di sini provide the conflict cases ini sebenarnya udah masuk ke masalah mekanisme. Jadi di mekanisme ini apa sih mekanisme itu? Mekanisme itu kayak how you guys bakal membawa debat ini kemana, kita bakal bawa ke debat ini kemana loh, apa yang kita bakal buat di debat ini. Misalkan mosinya kayak tadi dah sama. The South believe that developing countries should not import free trade with the developed country. Sebagai tim positif, kita kan tidak mau nih kita tidak mau nih kerjasama dalam perdagangan bebas dengan negara maju sebagai negara berkembang kan tadi. Jadinya berangkat dari sana kita percaya bahwa apa yang akan kita lakukan itu bahwa kita bakal buat suatu rules di mana developing countries itu cuma boleh berdagang ke sesama developing countries, not with the developed countries. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat diri kita sebagai developing country itu mandiri. Developing country itu negara berkembang ya, develop itu negara maju. Jadinya sesimpel itu yang namanya stance of mechanism. Enggak terlalu sulit sih sebenarnya kalau kita mau buat stance of mechanism, cuma banyakin imagining and facing the problem. Kayak gimana? Kayak gini loh. Kayak kita harus state dulu apa permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Misalkan dalam hal ini. Dalam hal mosi ini, developing countries should not import free trade. Apa permasalahan developing countries? Tentu saja kan masalah utamanya itu mereka itu kesulitan berkembang. Karena apa? Karena mereka itu adalah target konsumsi dari developed country itu sendiri melalui free trade. Nah, berangkat dari sana itulah permasalahan utamanya. Kita itu kebanyakan jadi orang-orang konsumtif dan kita tidak pernah jadi orang produktif. Nah, sekarang kita tidak mau import free trade lagi dengan para developed country, kita cuma mau import dengan developing countries in order to make ourselves become let's just say more mandiri lah. Ayo, tidak saya tahu mandiri apa dalam bahasa Inggris. Ya itulah intinya kan sesimpel itu kan. Udah ada bayangan nggak sih? Is it all clear for you guys? I hope it is clear. Saya buka sesi pertanyaan ntar setelah selesai yang PM ya. Terus yang ketiga, avoid being too clever. Aim to set up a debatable case that supports the most obvious interpretations of the motions. Artinya apa di sini? Kamu jadi PM jangan terlalu egois. Itu simple. Jangan terlalu egois dalam mendefinisikan atau membawa suatu mosi. Kan kita di sini itu tugas dari Prime Minister itu membangun dasar dari perdebatan nih. Jangan sampai dasar ini sampai enggak bisa di-take sama negatif, harus tetap bisa di-take. Jadinya apa istilahnya itu kalau pas saya SMA itu play safe ya. Jadi saya dulu pernah ketemu tim yang kayak gitu, dia ngedefinisikan debat, dia nge-stand dua debat itu clear banget. Terus setiap speakersnya bagus banget. Tapi apa? Ketika saya maju, padahal saya cuma bawa hal-hal simpel, tapi saya menang. Gara-gara apa? Karena gara-gara mereka itu play safe. Dan play safe itu paling haram ya dilakukan sebagai Prime Minister. Contoh play safe apa? Saya kan kasih mosi, misalkan contohnya as prisoner, sebagai seorang tawanan perang, negara ini akan mensupport tawanan perang ini untuk bergabung dengan pasukan musuh, untuk bekerja sama dengan pasukan musuh. Nah, gimana sih contohnya mosi yang gimana sih contohnya stance yang emang play safe itu kayak gini? Nanti si PM itu bakal jelasin kalau dia mau play safe nih ya, dia bakal jelasin gini.
kita bakal kerjasama dengan mereka, dengan negara musuh, tapi dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang simple. Misalkan apa? Misalkan kita cuma angkat mayat perang, dan itu tidak bakal merugikan negara kita sendiri. Kita tidak bakal mengkhianati negara sendiri. Nah, itulah yang dinamakan play safe. Itu tidak boleh. Jadinya apa yang bakal mereka bawa sebagai negatif? Lah, kalau kalian tidak mau mengkhianati negara sendiri dan tetap bekerja sama dengan negara musuh, dong apa kami debatin sebagai negatif? Kan tidak ada kan? Jadinya nanti debat yang seharusnya itu tetap stand dah. Kalau kita mengkhianati negara, ya hianati negara dulu. Setidaknya kita bocorkan semua rahasia negara dulu. At least in the end of the day kita juga bisa selamat. Kita rule untuk speaker sisanya. Intinya yang jelas kita harus stand dengan kerjasama, ya udah kerjasama aja, jangan kerjasama dengan cara halus, jangan kerjasama dengan cara yang baik, tapi tetap kerjasama dengan cara yang ya go ahead gitu, nggak perlu hal-hal ngelakuin hal-hal simpel, misalkan kayak angkat mayat kayak apa perlu kayak gitu, tetap dah bocorkan rahasia negaramu biar mereka negatif juga punya ruang untuk debat, dan itulah yang dinamakan dengan debatable motions. Di saat mosi itu udah punya ruang untuk negatif dan positif untuk diperdebatkan. Wih, lamanya ternyata. Oke, I'm sorry man. From the Prime Minister, do you guys have any questions first? Ya teman-teman, silakan interaksi ya, mungkin pertanyaan gitu, apa arti provide gitu, atau apa arti define, apa arti stakeholder gitu. Silakan teman-teman. Atau is it clear? Halo guys, are you guys live atau apa sih? Izin bertanya, Kak. Ya, Laili ini. Ayo Laili, apa? Terima kasih. Tadi kan di penjelasannya itu kita tidak boleh egois ya. Tidak boleh egois ketika mendefinisikan sebuah mosi atau ketika kita menyampaikan mosi tersebut atau argumen kita. Nah, gimana sih cara menghadapi itu ketika kita sedang dalam kondisi berdebat terus kita dihadapkan dengan lawan yang kayak gitu. Dia mendefinisikan semuanya, terus bagaimana cara kita buat melawan lagi padahal tidak punya ruang untuk yang didebatkan. Gitu. Nice debate, nice questions, Laili. Is it only Laili? Only that? Oke, masih aman katanya calon debater. Oke dah. Jadi untuk pertanyaan Laili itu sama kayak cerita saya ya pas SMA. Jadi saya pernah lawan satu sekolah. Sekolahnya itu namanya Sensor ya. Yang jelas dia itu sekolah yang cukup kuat dulu di dunia perdebatan, dan mereka emang speakersnya bagus-bagus, bahasa Inggris mereka wow banget, dan jauh dari saya yang masih pemula waktu itu. Mereka mendefinisikan sesuatu dengan cara play safe yang tadi. Semuanya mereka definisikan, hampir tidak ada ruang bagi kami untuk tim negatif untuk menyampaikan mosi. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya tetap bawa apa yang benar. Saya tetap bawa argumen yang sudah saya siapkan, karena kan di debat SMA itu mosinya itu udah dipersiapkan dari awal. Jadinya saya udah tulis sendiri dari rumah argumen yang bakal saya bawa. Ya udah saya tinggal baca pas debat. Jadinya intinya tuh bawa yang emang perlu dibawa, jangan turut mereka, karena di debat itu emang ya apa yang kita pertaruhkan itu adalah siapa yang benar mendefinisikan. Kalau mereka emang salah mendefinisikan, ya tinggal bilang mereka definisi Anda itu salah gitu. Ya ini seharusnya kita harus berdebat tentang ini, bukan itu gitu. Cuma masalahnya nanti kitanya, apakah kita bisa menjelaskan lebih baik dari mereka? Kalau emang kita bisa menjelaskan lebih baik, oke, we go ahead, kita bakal menang. Intinya tuh more practice is better. Jadi kalau dari pertanyaan Laili itu tetap go ahead dengan apa yang sudah kita persiapkan, atau tetap go ahead dengan stance yang emang benar, dengan
dengan perdebatan yang emang sejalan dengan mosi. Jangan turut mereka. Bilang aja mereka salah. Kalian pasti menang kok, dan singgung aja mereka. They are play safe. These people is play safe gitu. This team is really play safe. Jadi aman-aman aja kok, nanti kalian enggak bakal kalah. Tapi masalah play safe ini jarang ditemukan ya sekarang di BP system, karena ya debaternya itu udah handle semua. Tapi kalau lawan orang-orang baru mungkin bisa aja sih. Oke, lanjut ya to the seconds. Enggak, saya bakal jelasin sesuai udah ya, sesuai urutan maju. Jadi setelah Prime Minister itu yang maju itu bakal maju itu adalah the leader of oppositions, atau first speaker dari opening oppositions, first speaker dari OO. Jadi tugas dari the leader of oppositions itu cuma oppose the motions and the case that presented by the VM. Kayak gimana? Pertama, review the VM's case. Be specific, criticize that case you just heard. Jadi as a leader of oppositions, kita memang harus peka-peka terhadap apa yang disampaikan oleh Prime Minister. Jangan sampai satu poin pun kalian lewatkan. Gimana sih biar kita tidak melewatkan satu poin pun? Ya tetap dengar sebagaimana kalian juga bakal didengar oleh speaker lain. Jangan sampai lakukan hal lain. Boleh sambil catat mosi, tapi tetap dengar apa yang mereka sampaikan. Jadi setiap poin itu tidak bakal kelewat. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang harus muncul di LO ya. Yang pertama itu untuk ngeribat the Prime Minister case itu, pertama pertanyakan dulu, does the problem that they bring itu exist? Apakah permasalahan yang mereka bawa itu exist? Itu yang pertama. Jika itu exist, lalu apakah di status quo itu berjalan enggak sih? Dan kedua, apakah di status quo itu udah terbukti enggak sih gitu? Contohnya kayak gimana misalkan? Contohnya kayak tadi, kayak this house believe that developing country should not import free trade with the developed country. Itu kan permasalahan yang dibawa dari Prime Minister tadi itu masalah orang-orang yang nggak produktif di negara berkembang. Tanyakan apakah problem itu eksis dari awal. Apakah emang negara berkembang itu emang benar-benar unproduktif sekali nggak sih gara-gara free trade? Justru enggak kan, mereka itu sebenarnya terbantu malah dari free trade ini. Kayak apa? Kayak misalkan semua barang free trade itu semuanya murah. Dan what about consumptive gitu. Misalkan mereka menanyakan gimana dengan perilaku konsumtif. Even if kita berperilaku konsumtif, tapi at least in the end of the day we still have some sector that we export to the outside. Kayak kan free trade itu bukan tentang beli dan beli kan, itu tentang jual dan beli. Jadi at least in the end of the day kita juga tetap menjual beberapa barang ke mereka. Jadinya kita juga saling mengisi, bukan seluas-luasnya kita cuma jadi orang yang konsumtif, enggak seluas-luasnya kita cuma jadi konsumen. Kita juga pernah jadi produsen dengan cara apa? Misalkan di Indonesia kita mengirim sumber daya alam gitu. Pokoknya sesimpel kita kita pertanyakan dulu apakah problem yang mereka bawa itu eksis nggak sih gitu. Terus kalau emang eksis, apakah itu terjadi di status quo? Terus kalau emang terjadi, apakah itu terbukti? Apakah status quo itu menjadi lebih baik? Gitu. Tanyakan. Terus tanyakan juga sebagai leaders of oppositions, apakah mekanisme yang mereka bawa atau stance yang mereka bawa sebagai Prime Minister itu benar? Jika memang benar, apakah itu bakal efektif untuk memecahkan masalah yang tadi? Atau malah memperburuk sesuatu, malah memperburuk keadaan? Intinya kita harus pertanyakan mereka, serang mereka dari problem yang mereka bawa. Itu intinya dari leader of oppositions. Jangan sampai fokus ke masalah kita aja. Jangan sampai fokus ke
argumen yang bakal kita bawa, tapi perhatikan apa yang udah mereka bawa, perhatikan problem yang mereka bawa itu apa, jika itu benar atau enggak, itu improve atau enggak, terus perhatikan mekanisme apa yang mereka bawa, itu bisa ngatasi masalah atau enggak gitu. Wes. Siapa itu? Halo guys. Anfal. Izin bertanya, Kak. Oke, go ahead. Kita diskusi santai kan? Ayo. Ya, kan pernah saya mengikuti lomba debat dan Yes. Saya rasa data itu merupakan faktor yang penting juga untuk disampaikan, tapi ada salah satu juri yang mengatakan saya tidak mengutamakan data sebagai penilaian utama, dia bilang. Jadi bagaimana menurut Kakak mengenai hal itu? About the data. Ya, dan satu lagi, Kak, waktunya itu tidak ditentukan ternyata sama salah satu juri ini, atau emang masing-masing juri itu memiliki penilaian masing-masing atau bagaimana, Kak? Waktu apa ya? Waktu debat. Misalkan pembicara pertama mengemukakan statementnya, terus padahal sudah lewat dari 7 menit tapi tidak di stop gitu. Oh, that's absolutely not good ya. Nggak ada debate kayak gitu. At least yang salah itu adjudicators atau emang timekeepernya yang nggak ada. Jadinya ya kalau udah 7 menit 20 detik nggak bakal dicatat. Percuma kalian keluar-keluar sampai batuk juga, juri nggak bakal dengar kalau emang juri itu profesional. Jadinya kalau udah lewat 7 menit 20 detik itu ya udah harus stop. Jadi karena percuma aja kalian sampaikan argumen, nggak bakal didengar dan nggak bakal dicatat jadi poin. Untuk case-mu itu mungkin mungkin debate antara timekeepernya yang nggak ada atau Ejuja mungkin lagi hilap atau gimana. Dan ya untuk case yang kedua, masalah apa tadi? Data. Oh iya, data itu apakah penting atau enggak sih di debat? Absolutely ya, penting banget sebenarnya. Itu mengapa seorang debater itu harus wajib baca minimal 3 artikel lah per hari. Saya juga masih jarang sih. Jadinya kalau emang jurinya bilang gitu waktu itu, maybe what is him mean, atau apa maksud mereka itu bukan tentang data ya, tapi tentang analogi. Misalkan gini, saya juga tipe orang yang selalu ngasih case dengan cara analogi. Cara saya analogi itu maksudnya gimana? Saya membuat suatu masalah. Misalkan saya gambarin view dari hubungan antara satu orang dengan orang lain gitu. Jadinya analoginya itu selalu simpel-simpel. Pikirin dah satu hal. Misalkan masalah orang kaya dan orang miskin gitu. Gimana kalau mereka pre-trade gitu. Hal-hal sesimpel itu bisa dijadikan case sebenarnya, dan itu bisa jadi efektif dan bahkan mengalahkan data. Absolutely ya, saya juga sering bawa analogical case soalnya. Karena analogical case itu enggak perlu banyak baca data dan fakta, cuma kita perlu logika aja. Itu mungkin maksudnya, bukan berarti kita enggak harus baca data, tapi ya tetap harus. Cuma sometimes you can use the analogical case. Analogical case itu lebih simpel dari data case karena kamu enggak perlu baca, enggak perlu pengalaman untuk ingat. Oke, is it clear? Boleh satu lagi, Kak? Oke. Ya, ada pernah saya dengar adalah gini, dia bilang kalau memang susah untuk cari datanya dan mau meyakinkan juri, palsukan saja. Dia bilang misal www dari website inilah, itulah. Gimana menurut pandangan Kakak mengenai hal itu? Yeah, that's absolutely wrong. Sebenarnya nggak boleh kita buka internet. www, itu hal-hal yang haram ya. Jangan pernah sampai ada hal itu. At least in the end of the day ya tetap baca, tetap cari data.
jangan pas debat, tapi cari data dari belajar debat itu dari awal, jangan setelah lomba. Makanya itu perlunya data dari awal, itu perlunya kita baca terus dari awal, itu sebagai debater ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau if you are orang-orang yang males baca kayak saya, just use the analytical cases. Analytical case is more, analytical case itu lebih simpel dan lebih mudah kayak, dan semua orang bisa, semua orang bisa pakai analytical case karena itu cuma masalah logika. I think it's clear. Makasih, Kak. Ya, jurinya memang nggak paham debat kayaknya. So second of the text of the leader of oppositions, oppose. Why is the motion itself problematic? State your team's positions and provide reasoning to support it. As you prepare for this speech, consider that the motions might possibly do more harm than good, foreclose better alternatives, or be tethered to a destructive worldview. Oke, sedikit pandangannya kalau kita jadi leaders of oppositions, kalau kita face suatu mosi itu apa yang bakal kita lakukan? Misalkan nih kita face suatu mosi dan negatif udah menjelaskan status quo dan problemnya gini, definisinya gini, udah mereka jelasin gitu gini dengan clear. Nah, ada tiga hal yang bakal, ada tiga kemungkinan yang bakal oposisi itu lakukan, leader of opposition itu lakukan. Yang pertama, mereka bakal menerima mosinya, mereka bakal menerima status quo-nya, tapi mereka bakal bawa definisi baru dan solusi yang baru. Jadi mereka bakal menerima, okay, the problem is like that, but this is not how we solve this thing. This is not the right solutions, gitu. Ini bukan satu-satunya solusi. Kami punya solusi lain loh, gitu. Misalkan mosinya apa nih? This house would apa ya? Let's see. Presiden 3 periode, Kak. Yeah, this house support Jokowi for 3 periods. Okay, in this side, kita problem yang bakal mereka bawa misalkan misalkan ekonomi kita masih belum tumbuh, banyak program yang masih belum terselesaikan dari kabinetnya Jokowi gitu. But what actually you need to do is you need to clarify as the oppositions. Kalian cuma tinggal bilang kan nggak harus Jokowi gitu. Even if programnya masih banyak belum selesai, kan kita accept nih kalau masalah kita itu ada banyak masalah ekonomi, infrastruktur yang belum maju gitu kan. Nah, mereka government maunya kan Jokowi harus 3 periode biar dia lanjutin program. Nah, kita tinggal bilang oke, mungkin kita punya masalah ini, tapi nggak harus Jokowi kan yang lanjutin. Gitu, sesimpel itulah. Ayo, at least in the end of the day you can accept the status quo and the problem, but you need to define the another solutions. Cari solusi yang baru dan definisi yang lain. Jadinya debatnya itu anda kamu support government lah. Yang kemungkinan yang kedua, kamu bakal tolak, jelas ini. Kita bakal tolak mosinya, kita bakal tolak problem yang bakal mereka bawa. Oh ya, problem yang kamu bawa itu nggak kayak gini loh. Sebenarnya apa yang kita face sekarang itu ini gitu. Apa contohnya? Kemarin pas demo debate, this house believe that social media bring more harm to the democracy. Positif bilang kalau demokrasi itu sebenarnya kehadiran sosial media bagi demokrasi itu menimbulkan kayak orang-orang kayak buzzer gitu. Jadi buzzer ini bakal menghamper orang-orang lain untuk berapresiasi di sosial media itu. Itu yang mereka bawa. Itu mereka namakan sebagai chamber effect, sebagai positif kan kemarin. Nah, saya bawa masalahnya itu bukan dari situ loh. Masalahnya itu adalah our uneducated society, our user of social media, itu yang salah gitu. Bukan masalah gimana buzzer itu eksis, bukan masalah gimana chamber effect itu eksis, tapi masalahnya itu sebenarnya dari user. Makanya kita bisa termakan sebagai fake news atau hal-hal semacam itu gitu.
I think you guys understand. Dan tugas terakhir adalah recognize that the first two texts on this list are not always separate. A good PM speech will allow you to oppose both at the same time. Ini sama kayak ini pengulangan dari kedua tim ini. Jadi dua tugas ini sebenarnya enggak berpisah ya. Intinya jadi leaders of opposition itu simple. Pertama, tanyakan problemnya benar atau salah. Kedua, nilai apakah mekanisme atau stance yang mereka bawa itu benar atau salah juga. Yang ketiga, lihat motionsnya. Apakah ini apakah ini problematik? Apakah ini perlu kita solve? Atau apakah kita punya another solutions dari apa yang mereka sampaikan sebagai government, sesimpel itu. I think you guys get that. Is there any questions? If there is no, Teman-teman mungkin yang mau menanya. I think it's clear. Kita lanjut ke DVM clauses for the opening government. Jadi DVM ini kayak pembicara kedua dari opening government. Saya rasa kalau kalian pernah ngikuti debat pas SMA, simpelnya itu sebenarnya di debat British Parliamentary itu hampir sama ya. Prime Minister ini jadi first speaker, second speakernya itu DVM, segitu loh. Kalian pasti pernah dapat materi apa tugas first sama second speaker itu kan, khususnya yang pernah debat nih kayak Amel, misalkan kayak Antia, siapa juga yang pernah ikut debat di sini. Jadinya kalau saya jelasin panjang lebar, kalian juga udah pasti tahu apa sebenarnya tugas mereka. But at least let's just define the text of the DPM. DPM itu adalah Deputy of Prime Minister atau pembicara kedua dari tim opening government, tim OG. Jadinya apa tugasnya? Yang pertama itu rebut. Rebut apa? Defend your team's case by answering the LO's refutations, reiterate the key elements of your team's positions. Defend your team case. Pertahankan case yang udah kita bawa, yang udah dibawa sama VMU, yang udah diribat juga tetap pertahankan, bangun lagi dia. Misalkan tadi kan udah diribat nih masalah apa tadi yang terakhir? Masalah mosi this house believe that social media bring more harm to the democracy. Jadinya LO kan tadi bilang kalau masalah utamanya itu orang yang uneducated, orang-orang yang uneducated terhadap user of social media yang uneducated. Tapi masalah uneducated itu sebenarnya gitu. Bilangin kalau di DPM, masalah uneducated itu bukan hal yang kita face. At least in the end of the day, you can't control the social media user because of why? Because all of people use that gitu. At least in the end of the day, masalah uneducated itu masalah lain, masalah pengawasan. Misalkan anak-anak menggunakan social media itu masalah lain, itu problem dari orang tuanya sendiri gitu. Yang jelas di tugasnya itu cuma mempertahankan apa yang salah, mempertahankan apa yang benar dari timmu dan menolak rebuttal dari tim leaders of oppositions and reiterate the key elements. Menegaskan kembali beberapa elements of your team's positions. Menegaskan kembali misalkan ada nih yang belum dijelaskan sama VM karena waktu habis. Biasanya sih justifications ya yang belum dijelaskan karena waktu 7 menit 20 detik itu sedikit banget. Ya. Jadi 7 menit 20 detik itu sebenarnya dikit banget ya kalau kita emang udah ngerti apa yang kita bawa. Jadinya intinya tuh sebenarnya simple. Kalau kita mau pikirkan debat itu sebenarnya simple. Ini debat itu dari awal ya, saya udah state dari awal kalau debat itu cuma tentang menyerang dan mempertahankan. Nah, tugas di PM ini cuma mempertahankan apa yang sudah PM bangun. Dan juga menyerang apa yang udah diserang gitu. Itu cuma 2 hal itu di debat. Cuma masalah menyerang dan mempertahankan. Jika kalian udah bisa masalah menyerang dan mempertahankan,
apa yang udah kita bawa, insya Allah debat itu gampang. Caranya gimana? Caranya kita harus catat setiap poin dari masing-masing speaker. Makanya kita diberi gambaran kayak gini loh debat. Oh ini loh argumen yang mereka sanggah tadi. Oh ini loh yang masih bertahan gitu. Di saat kita lihat argumen yang masih bertahan, oh semangatnya udah nambah gitu. Ada sensasi tersendiri loh di saat kita lihat argumen kita masih bertahan sampai akhir gitu. Ada sensasi tersendirinya, dan itu yang membuat kita kecanduan di debat. Jadi at least in the end of the day, you just need to focusing on every points that all speakers brings. Cuma itu sebenarnya kunci dari debat. Cuma fokus ke poin-poinnya. Kalau masalah critical thinking, semua orang bisa critical thinking. Kita juga mahasiswa, nggak mungkin nggak ada mahasiswa nggak bisa critical thinking. At least you guys are always do the critical thinking even in class. Okay, next to next to the second text, repeat the LOS case. You specific criticize what you just heard, compare it with your team's positions. Nah, ini yang saya bilang tadi, criticize what you just heard. Jadinya saat kita mau critical thinking, saat kita mau kritisi apa yang mereka bawa, kita harus memang dengar baik-baik. Jangan sampai kita lakukan hal-hal kayak gimana. Kayak saya sering ngelihat ya, kalau kita udah merasa aman, misalkan kita jadi prime minister pun mereka udah merasa aman gitu, langsung main HP. Sebenarnya itu salah ya, absolutely. Kita harus bantu teammates kita, at least dengan cara apa? Dengan cara dengerin. Oh itu loh yang dia bawa, ini bantu mereka gitu. Ini sanggah mereka. Jadinya ada kolaborasi antara DPM dan PM itu nanti. Jadi enggak masing-masing gitu, enggak go ahead masing-masing. Setidaknya kalau udah ada kolaborasi, semua poin bakal bisa di tackle down. Misalkan satu enggak dengar ya, tapi sisanya dengar gitu. Jadinya aman-aman aja kan. Terus compare it to your team's positions. Di saat udah di saat udah ketemu apa yang salah dengan mereka, compare setiap poin yang mereka bawa dengan poin yang kalian bawa. Misalkan ini poin saya lebih bagus karena ini. Contohnya, what is the case ya? I think about the case I will explain it later. Jadi karena waktu juga udah menunjukkan ya cukup banyak. Langsung aja ke teks yang nomor 3, follow the truth on promises. If your partner declared that you would present new material in support of your team's positions, do so at the very least, add depth to the original case by providing additional details, examples, or explanations. Nah, ini yang paling penting dari DPM ya. Jangan cuma bawa hal yang sama dengan PM-nya. Saya udah banyak menyaksikan DPM atau second speaker itu bawa hal yang sama dengan PM-nya, dan itu sebenarnya absolutely wrong ya. Itu enggak bakal dicatat loh di poinmu. Itu yang buat poinmu itu poin kalian itu sebagai DPM itu lebih dikit daripada PM karena emang udah dibawa tadi gitu. Gimana caranya? Tapi itu aja kan poin yang bisa kita bawa. Misalkan kalau emang poinnya itu terbatas ya, poin yang kita analisis itu terbatas, cuma untuk PM aja misalkan, oke, boleh kayak gitu, tapi gini, add depth to the original case by providing additional details, examples, or explanations. Sebagai PM itu sebenarnya sulit ya, sulit untuk menyampaikan sedetail-detailnya karena butuh waktu, butuh waktu banget untuk menjelaskan semuanya, buat menjelaskan masalah definition, buat bangun stance, buat bangun mekanisme, itu butuh waktu banyak. Belum argumen kita juga butuh waktu banyak banget itu sebenarnya. Bahkan ya pernah Kak Zuli bilang 17 menit aja enggak cukup sebenarnya kalau kita mau bicara. Jadinya itulah tugas dari DPM. DPM ini bakal bawa apa yang belum dibawa sama PM. Dengan apa? Dengan memberikan details yang lebih clear, dengan examples yang lebih clear, dengan explanation yang lebih clear. Nah, itu tugasnya DPM biar bisa timnya tuh at least in the end of the day mereka bisa menang. Is there any questions? Halo guys.
Izin bertanya, Kak. Yo, go ahead. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Kak? Kedengaran Iya, Kak kedengaran. Aidan. Oke, jadi kan tadi sempat disinggung tuh yang masalah compare poin atau membandingkan poin lawan dan juga poin diri kita sendiri. Mungkin kalau dulu tuh di debat bahasa Indonesia, itu kan untuk mosinya itu kan dia kayak dikasihnya itu ada kayak 1 minggu atau 2 minggu sebelum lomba gitu kan. Jadi kita bisa kayak nyari data-datanya dulu sebelum bertanding. Nah, yang pertanyaan saya itu Kak, sebenarnya itu lebih baik mana sih kita memperkuat argumen kita, jadi kita itu kayak benar-benar paham banget sama argumen kita, atau kita itu kayak harus tahu banget gitu argumen lawan, sehingga nanti itu kita bisa kayak langsung tahu gitu kelemahan dari argumen mereka gitu, karena kita udah paham sama argumen mereka. Itu Kak, terima kasih. Oke, thank you. Nice questions ya. Jadinya mana yang lebih bakal kita fokuskan, argumen kita sendiri atau poin lawan? Ini situasional sih ya. Kalau di preparing motion, saya analisis semuanya. Saya analisis apa sih yang bakal mereka bawa. Saya udah siapin rebuttal dari awal. Kalau dari SMA ya. Tapi kalau di perkuliahan sekarang tidak ada istilah prepare motions. Semuanya itu mosi dadakan atau impromptu motions. Semuanya ya. Baik di KDMI, baik di debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris, semuanya itu mosi dadakan. Jadinya for me, cara saya analisis poin saya sendiri ya, saya harus saya harus pikirkan poin yang bakal mereka bawa. Misalkan saya jadi negatif, saya pikirkan dulu apa ya kira-kira mereka bawa sebagai positif. Itu dulu yang saya pikirkan, baru saya bisa ketemu poin, baru saya balik ke apa yang mereka punya. Gitu cara saya dapat mosi. Tapi kalau case-nya itu prepared motions, itu jauh lebih mudah, kita bisa analisis keduanya, bahkan lebih bagus kalau kita udah siapkan rebuttal dari awal. Sangat dianjurkan kalau gitu, tapi at least yang kayak saya bilang tadi udah nggak ada ya istilah gitu, karena kita udah ya dianggap dewasa lah di dunia perdebatan, jadinya baik itu di debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris, nggak ada lagi istilah prepare motions, semuanya itu masih dadakan atau impromptu motions. I think is it clear? Hello? Is it clear? Siapa tadi yang nanya? Ya, Aida jelas. Yang bertanya yang lain. Nur Aida ya. Oke teman-teman, kita santai ya. Silakan tanyain apa yang mungkin bisa kita bahas gitu. Ya, ayo. Atau saya lanjutkan ke yang bagian saya terakhir di opening bench. Opening bench itu adalah satuan pembuka. Jadi opening bench itu yang tadi include Oji sama OO. Jadi saya bilang opening bench. Oke, coklat series clear. Oke, next to the opening of oppositions, the DLO. Siapa? Oh, Kak Didi itu. The deputy leaders of oppositions. Ini kebalikan dari DPM ya. Ini second speaker dari opening oppositions, team opening oppositions. Tugasnya itu sama sebenarnya. Absolutely sama ya. Karena apa yang mereka bawa itu at least in the end of the day itu sama. Cuma intinya tuh nanti kalau saya ya lebih ke praktis daripada teori-teori gini. Karena apa? Karena teori-teori gini juga bakal cepat dilupa. Karena itulah mengapa kalau saya itu bisa debat bukan karena saya dikasih materi atau teori, karena saya itu tapi karena saya udah pengalaman aja gitu. Jadinya semakin banyak kita praktis, semakin improve lah skill debat kita, karena kita tahu loh gini loh kondisi keadaannya di debat gitu, gini loh keadaan di medan tempur asli. Di saat kita udah tahu, maka kita akan greget. Di saat greget itu ada kepuasan tersendiri. Itu bagi saya ya. Jadinya all of the things that there here is absolutely same. Is there any questions? Soalnya ini sama, jadinya ya absolutely yang saya bawa apa? Wait.
Oke teman-teman, jangan lupa nama asli ya. Supaya kita absen dan akan menjadikan data untuk pengembangan. Ada yang nanya tuh. Siapa? Ya, ada yang bertanya? Silakan. Ya, izin bertanya Kak. Ini kalau misalkan di debat tuh pasti kan untuk speaker-speakernya mungkin sometimes mereka itu kayak nggak tahu, ada dikasih mosi secara mendadak, terus tiba-tiba mungkin dia nggak tahu ini tentang kasus apa gitu, misalkan kasus tentang internasional yang kurang dipaparkan oleh media gitu, media secara luas, tapi itu adalah kasus yang sangat terkenal untuk debat gitu, sedangkan dia nggak tahu gitu. Nah, untuk bagaimana sih cara untuk memprepare untuk apa sih argumen kita saat kita tidak tahu mosinya itu apa, dan ini itu apa loh mosinya gitu. Kayak gitu. Oke, next questions. Ini lebih ke masalah case vote ya. Jadinya gimana kalau kita emang nggak ngerti banget. At least in the end of the day, kita masih punya kesempatan. Di saat mosi itu dibagi, apakah ada pertanyaan? Dibilang panitia, dibilang sama Eju. Jadinya ya udah, kalau emang nggak ada pertanyaan, ya tinggal diam. Kalau emang ada pertanyaan langsung tanya, jangan diam, jangan takut, karena itu bakal nge-impact ke diri kita sendiri. Saya pernah dulu sekali saya nemuin mosinya itu impromptu nih ya. Mosinya itu tentang this house would ban the Yulin Dog Meat Festival. Festival Yulin Dog itu kayak festival makan daging anjing di Cina. Tuh, saya sama sekali enggak tahu Yulin Dog Meat Festival itu apa. Ya udah, saya tanyakan dulu, what is Yulin Dog Meat Festival? Jadi Orchid.com itu para ejunya itu langsung ini jelasin. Jadi di Cina itu ada budaya di suatu kota yang namanya Yulin, kotanya itu namanya Yulin. Dan ya di sana mereka makan ini loh, daging anjing gitu. Jadi dari hal itu ya udah, saya udah ada gambaran kan, this house would ban the Yulin Dog Meat Festival atau apa sih maksudnya, pokoknya sekitar Yulin Dog Meat Festival. Intinya nanya dulu, Mel, kalau kita punya kesempatan kok di lomba itu untuk nanya, bukan di lomba aja, di training aja kayak kita disuruh nanya. Wow, ini banyak pertanyaan di chat box. Mungkin ada lagi, Mel? Halo? Tinduk anaknya. Lanjut ke Dede. Kak izin bertanya, saran agar kita bisa case building dengan argumentasi yang berkualitas di bawah waktu 10 menit itu gimana? Sekian, terima kasih. Nice questions. Saran agar kita bisa case building dengan argumentasi yang berkualitas di bawah waktu 10 menit. Waktu kita itu sebenarnya 15 menit ya, tapi gini, ada manajemen waktu di case building itu. Saya biasa pakai manajemen waktu nih. Jadi pas debat pertama sama Kak Zuli di sini, saya sengaja bagi 5 menit waktu untuk bicara bareng, terus 10 menit sisanya itu untuk bangun argumen. Nah, cara bangun argumen dalam waktu 10 menit itu gimana sih gitu? Itulah role kita gitu. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang speakers. Itu untuk critical thinking. Gimana sih cara ngimprove critical thinking with all of the practice? Saya juga dulu ya, kalau saya nggak dikasih 30 menit case building, nggak bisa saya ngomong. Saya cuma ngomong 3 menit pas awal saya di dunia debat. Awal-awal saya di dunia debat, saya cuma ngomong, malah 1 menit saya ngomong, saya cuma perkenalan, karena padahal 30 menit saya dikasih waktu. Saya emang kesulitan mikir waktu awal-awal, dan itu emang normal. Kita semua menghadapi itu, kita semua pernah menghadapi hal itu, Dede. Jadinya if you face those things, it's normal. Jadinya hal yang kamu lakukan itu adalah banyak-banyak critical thinking. Kalau saya sih caranya critical thinking itu lebih banyak baca sih ya. Absolutely. Karena emang dari baca itu kita dapat opinion baru. Saya juga lagi belajar buat sering-sering baca sekarang. Jadinya ya sedikit
terbuka lah sekarang pikiran saya, nggak stuck di debat tentang inilah itulah gitu. Tapi at the end of the day ketika kita praktis kita bakal temuin kok solusinya. Kebanyakan praktik aja gitu. Pengalaman yang menentukan bukan ada suatu cara tertentu, tapi semakin banyak pengalaman ya semakin mudah. Terus saya izin bertanya, dalam debat kan ada subjective approach argumen. Nah, agar ini bisa nambah poin walaupun subjektif bagaimana caranya, dan di samping itu memperkuat argumentasi kita. Kita kekurangan di samping itu kita kekurangan data untuk memperkuat argumentasi kita. Oke, next question. Subjective approach itu kan penilaian untuk masing-masing speakers kan. Jadinya misalkan nih, kita itu kekurangan data, kita tidak pernah baca, dan saya sering mengalami itu, dan saya paling sering mengalami itu. Tidak kayak Kazuli, dia sering baca sebenarnya. Jadinya dia banyak case-nya. Kalau saya absolutely saya tidak ada case ya, karena saya tidak pernah baca. Jadinya waktu debat begini cara saya. Kayak saya pikirin kalau emang Mosi ini ada di hidup saya dulu. Gimana sih saya analisis subjek itu? Saya tanyakan. Misalkan mosinya itu this house as a developing this house as parents mana ya, wait, let me find the good motions. Oh ya, this house as parents atau dalam bahasa Indonesia negara ini sebagai orang tua, dewan ini sebagai orang tua akan mengambil hak atau mengambil password dari sosial media anak-anak mereka, mengontrol setiap password. Jadinya orang tua itu bakal dikasih hak untuk punya password sosial media anak mereka gitu. Nah, dari hal itu saya bayangin loh diri saya itu sebagai orang tua dan sebagai anak. Saya bayangkan kalau saya itu anak, gimana sih cara saya restricted? Sebenarnya ini cara latihan yang paling efektif menurut saya, dengan cara analisis subjek yang memang ada di MOSI itu, analisis subjek yang memang ada di MOSI itu, dan temukan apakah mereka bakal harm, apakah mereka bakal dapat benefit dari hal ini. Intinya gitu. Dan masalah kalau kita kekurangan data, balik lagi ke kayak tadi, pakai analogical data, analogical case. Kalau kita pakai analogical case itu lebih mudah dan lebih praktis. Absolutely ya. Dan ya absolutely, kita juga tidak boleh ngelupain masalah baca, harus tetap baca itu. Dan terkadang juga kami banyak data, cuman tidak tersampaikan semuanya untuk memperkuat poin atau argumentasi kita. Nah, bagaimana juga cara mengatasi hal tersebut sehingga data tersebut bisa tersampaikan secara menyeluruh. Catat. Cara saya nyatat ya. Oh ya, ini bisa saya contohkan lewat sini. Absolutely ya, kalau jadi debater itu harus punya the way of writing all of the points from all of the speakers. Jadinya ini, ya gini cara saya. Ini misalkan ya saya ibaratkan sebagai buku. Nah, saya coret di tengah, saya buatin garis di tengah. Saya tulis Oji. Ini apa mereka bawa, saya tulis. Terus apa mereka bawa, saya tulis gini. Nah, terus argumen saya di sebelah sini, saya tulis semuanya dari awal sampai akhir yang emang ada. Semua data yang emang perlu saya tulis semuanya. Jadinya tidak ada yang kelewatan datanya misalkan. Tidak ada satupun yang kelewatan. Dalam waktu 15 menit itu saya maksimalkan untuk catat semua poin dan data. Jadinya nanti tinggal saya isi yang ini. Saya tinggal isi poin mereka. Jadi tinggal ribat aja. Tinggal serang-serang aja. Intinya banyak-banyak praktis. Cuma itu sebenarnya. Astagfirullah. I think that's all. Kak Azul. Oke. Opening ke closing bench. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, itu ya. Boleh dicatat di sini Zani, tolong. Ya. Oke, di-share. Ya, teman-teman, itu berasal dari PDF-nya British Parliamentary Debate Format.
Silakan kontak directly yang ada di CP-nya di redaksi ya. Teman-teman bisa tolong di share screen untuk closing argument. Ya teman-teman, 2138 waktu sangat terbatas. Saya akan berusaha untuk menjelaskan ini secara singkat, tapi saya kedengaran nggak? Jelas nggak kedengaran? Sila respon tolong teman-teman. Ya, udah kedengaran teman-teman atau saya cuman Kedengeran. Oke, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan tadi Zani udah konkret ya tentang bagaimana opening government dan opening opposition itu membuka kasusnya. Sekarang kita akan beralih ke tim ketiga dan keempatnya kalau dalam debatnya. Kenapa sih ada 4 tim gitu di dalam British Parliamentary? Ini yang menariknya ya. Pernah saya sampaikan kemarin di GC General Class, tapi saya akan sampaikan kembali ini bahwa inilah menariknya British Parliamentary. Beda sama ASEAN Parliamentary. ASEAN Parliamentary yang digunakan waktu SMA itu dulu. Cuma 2 tim kan. Sekarang 4 tim. Kenapa 4 tim? Karena biasanya teman-teman, untuk mosi British Parliamentary atau British Parliamentary, itulah kenapa dipakai untuk tingkat universitas atau varsity level. Nah, kalau pernah dengar varsity level, nah itu tingkat universitas, tingkat kita sekarang. Kita akan dapat 4 tim begitu dalam satu perdebatan. Dan dalam rankingnya adalah 4-3-2-1 begitu. Dan begini teman-teman, mosi yang kita dapatkan tidak sesimpel kayak dulu. Misalnya Dewan ini akan melarang merokok. Tidak. Jadi mosinya itu akan lebih ribet gitu. Dewan ini sebagai negara yang maju akan melarang eksportir rokok dari negara berkembang begitu. Jadi penjelasan dan mosi yang akan kita bahas akan lebih detail, akan lebih merujuk ke suatu hal itu dan akan terjadi perdebatan yang lebih konkret dan lebih detail terhadap mosi itu. Nah, itulah tantangannya untuk varsity level dan itulah tantangan untuk BP system. Kenapa ada 4 tim? Nah, tim pembuka akan membuka kasusnya seperti yang sudah sampaikan Zani dan ya segala macam. Nah, tim closing intinya tim closing ini tidak boleh membawa kasus baru. Kalaupun mereka tidak boleh membawa kasus yang sudah disampaikan. Ya, salah, maaf. Mereka membawa kasus baru begitu. Jadi misalnya tadi tentang mosinya, misalnya mosi kemarin yang Zul debatin adalah Dewan ini sebagai aktivis lingkungan atau perusahaan yang bergerak di tipe lingkungan, NGO, environmental NGO, akan mempromosikan genetical engineering. Nah, itu agak konkretnya, agak detail kan, agak lebih menjorok gitu emosinya. Nah, dalam hal ini, misalnya tim pembuka sudah membuka nih aspek politiknya, aspek sosial budayanya begitu. Nah, udah konkret nih mereka jelasin, Ika pembukanya ke arah sana. Nah, closing government dan closing opposition akan membawa kasus baru begitu. Aspek yang berbeda, aspek ekonominya gimana, atau aspek yang lain, aspek lingkungannya gimana begitu. Setelah apa yang disampaikan oleh tim pembuka. Jadi tim closing ini intinya adalah membawa kasus baru begitu, kasus yang lain begitu. Tetapi tidak terlalu menyerong dari apa yang sudah disampaikan. Karena yang pertama adalah pembicara yang selanjutnya adalah pembicara kelima, member of government akan membawa kontribusi yang baru dan akan menolak apa yang sudah disampaikan oleh opening opposition atau tim oposisi. Jadi ini member of government, pembicara pertama tim closing. Jadi mereka akan offer an extension, tambahan, add something new, menambah hal yang baru, dan mereka akan membawa argumentasi yang baru banget, beda sama OG. Nah, boleh kita bawa kasus OG kalau OG atau PM sama DPM-nya itu tidak memperjelas argumentasi mereka. Jadi argumentasi mereka kan udah kita bahas tentang bagaimana membangun argumentasi. Membangun argumentasi misalnya kita harus membawa assertion, asersi, juga reasoning, evidence. Nah, mereka nggak bawa evidence nih. Nih, boleh nih tim closing nih tambah evidence-nya apa dalam jadi namanya itu underdeveloped argumen gitu. Argumen yang tidak komplit dari tim OG. Nah, boleh nih tim closing government menambahkan kasus itu atau memperjelas kasus ini. Nah, poin yang akan didapatkan tim closing dong, karena mereka memperjelas poin yang disampaikan dan lebih mengkomplitkan argumentasi mereka. Dan itulah bagaimana closing government ini menang dalam perdebatan. Karena mereka membawa hal yang baru dan juga merestrukturisasi dan membawa debat ini lebih ke hal yang baru begitu. Itulah fungsinya closing government. Nah, ini poinnya. Explain how CG's position fits into debate. Jadi mereka akan
meletakkan diri mereka, kenapa mereka tuh pas gitu untuk debatnya, kenapa kasus mereka tuh lebih afdol gitu, kenapa kasus mereka tuh lebih relate gitu. Misalnya tadi tentang aktivis lingkungannya itu, kenapa aktivis lingkungan ini lebih, oh ya, it's okay kita promosiin Green Lake Engineering karena misalnya kita pengen hidupin lagi dinosaurus gitu. Kalau dihidupin dinosaurus kita punya alam wisata. Nah, begitulah contohnya misalnya itu belum dibawain sama tim government. Nah, itu bisa dibawain begitu. Dan selanjutnya adalah member of opposition. Tadi kan urutannya. Sekarang pembicara ke-6 nih, member of opposition. Dari tim closing opposition. Tugasnya sama juga dengan hal itu. Mereka akan membawa hal yang baru, membawa hal yang negatif yang baru yang nggak pernah disampaikan OO. Atau kalau OO-nya kurang nyampein atau kurang mengkomplitkan argumentasi mereka yang akan membenahi. Nah, poin itu dapetin oleh closing opposition. Tim closing opposition yaitu member opposition. Pertama, mereka akan menjawab materi baru yang sudah disampaikan oleh member of government, yaitu tim closing government itu, dan mereka akan menolak hal itu. Sama juga yang dilakukan oleh tim opening opposition terhadap opening government. Jadi itu ya. Nah, mereka juga akan membawa kontribusi yang baru juga, sama dengan yang dilakukan closing. Itu tim closing ya, pokoknya intinya gitu. Intinya tim closing ini membawa hal yang baru begitu. Nggak boleh ngulang apa yang disampaikan oleh opening opposition. Kalau ngulang yang sama aja. Nah, you lose the debate. Kamu udah otomatis kalah kalau sama aja disampaikan begitu. Inilah kontradiktifnya kalau kita dalam debat. Itulah kenapa pelatih-pelatih debat itu nggak berhenti, nggak bosan-bosan ngomong baca dek, baca. Ya, karena hal-hal yang kita baca itu bisa jadi referensi kita dalam berdebat. Bagaimana kita mempersiapkan sesuatu, mempersiapkan kasus yang akan dibahas begitu. Bagaimana kita bisa tahu gitu. Misalnya kita berdebat tentang NATO seharusnya tidak mendukung Ukraina begitu, atau NATO seharusnya bersikap netral. Tapi kita sendiri nggak tahu apa itu NATO begitu. Nah, at least we know the NATO is. At least kita tahu tupoksi NATO itu apa begitu. Nah, itulah tantangannya untuk debater-debater yang ada di argumen untuk terus meningkatkan kemampuannya dengan membaca ya, teman-teman. Itulah fungsinya. Nah, saya akan kembali ke tim WIP. Nah, WIP. Kenapa ada WIP ini? Ini adalah dua pembicara terakhir yang ada di debat, pembicara ke-7 dan pembicara ke-8. Nah, government WIP pertama, pokoknya intinya tim WIP ini adalah tim pengoceh. Kalau simpelnya itu tim pengoceh. Sederhananya mereka adalah ngoceh-ngoceh aja gitu. Mereka akan menemukan kasus-kasus yang udah dibawa itu, kenapa kasus mereka lebih baik. Nah, misalnya government WIP nih, closing government. Oh ya, kasus dari tim closing aja yang bagus nih. Kasus-kasus kalian itu ngaco gitu misalnya. Nah, jelasin kenapa ngaco gitu. Kalau mau dapet yang poin yang bagus. Jadi di debat kita nggak boleh cuma ngasih premis ke premis, tapi nggak ngasih evidence ya. Itulah kenapa kemarin kita waktu episode 1 kita berbicara sama Kak Mami, bagaimana kita membangun suatu argumentasi itu harus ada AREL ya. AREL itu rumus yang sangat sudah terkenal banget sama debater, dan rumus yang sangat simpel 4 itu yaitu asersi, alasan, dan buktinya apa, dan link back gitu. Jadi intinya dalam membangun argumentasi, saya akan kembali bahwa dalam satu argumentasi kita tuh harus membawa suatu alasan. Setelah alasan kita harus kasih bukti. Setelah kasih bukti kita rangkumin lagi apa yang udah kita sampaikan begitu. Misalnya nih, contohnya misal pertama, Barcelona lebih baik daripada Real Madrid begitu. Nah, nggak bisa dong kita cuman ngatain hal kayak gitu. Barcelona tuh lebih bagus daripada Madrid, tapi udah. Kita harus menindaklanjuti kata-kata kita. Kenapa Barcelona lebih baik daripada Madrid? Misalnya Barcelona lebih banyak trofi La Liganya begitu daripada Madrid. Nah, itu buktinya. Barcelona itu timnya lebih senang dengan anak-anak loh. Kenapa mereka letakin UNICEF begitu? Tapi Madrid letakin sponsor judi yaitu Bwin itu. Nah, itu bisa jadi bukti bahwa Barcelona lebih baik daripada Real Madrid. Setelah hal itu dirangkumin, setelah ada alasan, setelah ada bukti, kita akan dalam menyampaikan argumentasi, kita akan menyampaikan link back-nya, rangkumin semuanya. Karena Barcelona lebih memperhatikan lingkungan, lebih memperhatikan anak-anak, dan mereka juga dengan ramah dengan lingkungan. Mereka juga lebih mementingkan bagaimana memperjuangkan rakyat Catalonia untuk mencapai kemerdekaannya agar tidak terbelenggu dengan kekuasaan Spanyol, misalnya kayak gitu. Dan dengan hal-hal yang sudah sampaikan, itu terjustifikasi bahwa Barcelona lebih baik daripada Madrid. Nah, itu adalah argumentasi yang lengkap gitu ya.
itulah kenapa nggak boleh cuman lontarin premis. Dan dalam hal itu tidak disampaikan dengan latihan 1 atau 2 kali ya, berulang-ulang begitu. Itulah kenapa dari kata Zani tadi adalah pengalaman itu the most important thing that you should have begitu ya, pengalaman. Nah, sell the extension. Teman-teman, WIP ini adalah bagaimana mereka tuh akan mengglorifikasi kasus mereka begitu dan akan mengolok-olok ya kasus yang lain begitu. Kenapa kasus mereka tuh agak kasus kalian itu jelek loh karena sebenarnya kejadiannya kayak gini, tapi kalian ngomong kayak gitu nggak cocok. Nah, pokoknya mereka tim WIP itu mereka ngoceh aja begitu dan mereka akan review, akan menolak semua kasus yang udah disampaikan oleh tim lain. Kenapa tim lain itu kurang argumentasinya misalnya, kenapa mereka misalnya out of context. Nah, mereka akan sampaikan di tim WIP ini. WIP ini orangnya. 2 orang terakhir yang berbicara begitu. Dan uniknya untuk mencapai keseimbangan debat BP system, kenapa WIP ini ada? Mereka tidak boleh membawa kasus baru. 2 pembicara terakhir ini tidak boleh membawa kasus baru. Jadi tugas mereka cuman menolak, cuman marah-marah aja pokoknya sama argumentasi tim lain begitu. Dan kalaupun mereka membawa argumentasi baru, itu akan dinyatakan deducted point atau poinnya akan dikurangi banget atau diminuskan sama juri begitu. Mereka sudah melanggar batasannya. Tetapi mereka bisa memfiksan, misalnya tadi misalnya government whip nih ngomong nih. Sekarang udah sampaikan member of government ini kurang nih argumentasinya. Nah, boleh nih government whip nih menambah sedikit poinnya, contohnya begitu, evidence-nya begitu. Buktinya dari argumentasi yang disampaikan oleh member of government begitu. Nah, itulah tim fungsi whip ya, teman-teman. Ada pertanyaan so far? Begitu juga dengan opposition whip ya. Jadi intinya mereka tuh whip-nya ini akan merangkum juga semua yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dan pembicara ke-7 dan ke-8 ini yaitu whip ini akan merangkum semua yang mereka sampaikan dari pembicara sebelumnya dan akan menyatakan mengapa tim mereka menang begitu. Mereka itu adalah bias adjudicator atau juri yang bias begitu untuk timnya. Kenapa timnya harus menang begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, nggak apa-apa, PKM rame gara-gara debat. Ayo guys, bertanya guys. Iya. Ada pertanyaan? Atau tidur semua kayaknya. Halo. Ya. Ya, mungkin waktu sudah Di 2151 ya. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Oke. Itu ya intinya sistem debat. Tapi kalau memang lebih mau memperdalam, ini bisa kita baca ya berulang kali. Silakan nanti kami akan kirimkan ke grup langsung, semua grup, insya Allah setelah ini. Nah, tolong di scroll bawah, Zani. Oke, thank you so much, Zani. Baris Pan Menteri yang atas, agak atas. Nah, dari atas. Oke, teman-teman boleh lihat ya itu ya. Itulah alasannya kenapa BP ini dipakai untuk varsity begitu. Dan itulah teman-teman kenapa punya cuma 15 menit. Waktu SMA beda kan, 15 kalau SMA kita bisa dapetin mosinya tuh bahkan seminggu sebelum perdebatan begitu. Itulah kenapa kita bisa nyiapin kasusnya, kita bisa nyiapin mungkin rebuttal yang udah disampaikan begitu. Oke. Dan teman-teman inilah kenapa kita butuh baca banget ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Patona Metalina yang sangat menarik. Gimana mereka tuh kalau juri itu senang sama www.com gitu. Percayalah teman-teman, kalau memang itu tuh udah nunjukin, oh ya mereka buka internet gitu kalau mereka bawa www.com. Misalnya dari liputan 6 kita melaporkan bahwa data-data segala macam dari AMDAL segala macam. Nah itu udah bukti mereka udah buka internet. Kecuali kalau mereka memang udah nyatetin hal itu, oh tiba-tiba, oh mosinya kok yang saya pelajarin tadi. Nah itu benar-benar laki banget gitu ya. Itu benar-benar beruntung banget kalau memang hal itu. Tapi teman-teman, bahwa faedahnya kita berdebat nggak boleh buka internet ya. Itulah kenapa kata Zani tadi, analogical case itu juga penting begitu. Apa yang relate dalam hidup kita begitu. Misalnya
kita bahas tentang dewan ini akan melarang rokok di negara berkembang begitu. Kita harus perhatikan misalnya, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak pernah ngerokok, tapi kita lihat begitu, orang yang ngerokok itu siapa, produsen rokoknya siapa, pekerja rokoknya siapa. Nah, itulah hal-hal yang akan kita bahas dalam debat. Aktornya, kalau dalam debat itu aktor. Siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam perdebatan kita dalam mosi ini begitu. Nah, pikirkan nasib mereka. Karena teman-teman, debat itu nggak jauh-jauh kok dari pembicaraan tentang bagaimana kita melakukan hal yang baik untuk manusia itu sendiri begitu. Nggak jauh-jauh kok. Kenapa misalnya orang yang insecure itu boleh tetap insecure gitu? Kenapa orang yang tetap bersemangat itu seharusnya nggak boleh terlalu bersemangat? Kenapa toxic positivity itu jelek gitu untuk orang? Nah, itu yang kita bahas. Apa yang relate ke diri kita? Bahkan kita ngomong hal-hal yang lucu gitu. Kenapa Naruto itu seharusnya nggak boleh temenan sama Sasuke misalnya? Itu misalnya. Kita sebenarnya esensi debat adalah kita membahas hal-hal yang bahkan kecil tapi sering kita miss out the point, important point. Itulah kenapa mungkin debat nggak nyaman gitu sekarang, karena kita terlalu serius gitu bahas tentang debat. Kita ngomong tentang edukasi segala macam, tapi melupakan hal-hal yang ringan begitu. Bahkan dulu kata Kak Azmil dulu sering dulu debat yang lucu-lucu, misalnya kenapa Doraemon itu pantas jadi presiden begitu. Itu salah satu fungsi bahwa debat itu hal yang menyenangkan, sebenarnya kita bisa bahas hal itu. Coba pikirin, Doraemon bisa balikin waktu. Kalau dia jadi presiden, dia bisa dong mengkalkulasi semua keputusannya itu dengan baik kalau dia udah lihat masa depan atau masa lalu begitu. Itu ya debat begitu. Pokoknya nggak jauh-jauh kok. Apa yang dilakukan, apa kasus yang akan kita presentasikan itu sebagai tim debat lebih baik untuk aktor-aktor yang terlibat begitu. Itu simpelnya dalam debat. Dan ya, itulah teman-teman materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. 2155. Oke, 15 minutes. Kata Kak akhirnya 15 menit. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain? Widya, Unung, Zen, Amel, Kori Boy, Antia, Alfu, Keadaan, Esi, Dede, ya terima kasih banyak sudah bergabung ya. Oke teman-teman, nggak ada pertanyaan ini. Oke, 22 M yo. Kayak takut ya, itu ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, ya udah 2156 ya. Saya mungkin ada dari Kazani kata closing mungkin, kata-kata penutup. Maybe only one ya. Mungkin bagi kalian debat itu membosankan dan itu cuma wasting your time. But believe me guys, kalian butuh debat sebenarnya. Dalam perkuliahan khususnya, kenapa kita bisa bagus dalam presentasi, kenapa kita bisa kritis dalam bertanya di kelas, itu semua sebenarnya berawal dari debat. Di saat hal-hal seperti itu muncul di dalam hidup kita, itu bukan apa-apa lagi. Jadinya debat itu udah sebenarnya actually ya memberikan sesuatu yang besar atau berdampak bagi hidup saya sendiri. Jadinya saya tidak bakal pernah meninggalkan debat. Absolutely. Oke, itu kata-katanya sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak Zani. Pokoknya secara personal, pokoknya saya lebih hebat gitu sekarang presentasi di kelas. Itu udah efek sampingnya saya ikut debat begitu. Yang dulunya baca teks penuh gitu dari copy paste ke presentasi, sekarang cuma butuh sekitar 5 kata aja gitu di presentasinya. Terus saya bisa jelasin itu dengan jelas gitu. Itulah efek sampingnya saya ikut debat. Kalau nggak percaya silakanlah teman-teman ikut ya. Tapi kami mengglorifikasi hal ini karena hal ini benar-benar terjadi ya. Tidak cuman, tanya deh ke Kak Kazaninya, ke Kak Jagat, Kak Iwan, Kak Ica, Kak Azizahnya, Kak Hendri yang benar-benar hebat banget speakernya. Bahkan Kak Arif Fitraulia tuh salah satu debater juga ya dulu ya. Walaupun nggak kelihatan tapi saya tahu dia bisa debat gitu. Kak Istronya gitu sama ya yang lain teman-teman. Semoga semuanya bisa menuai kebermanfaatan. Dan terima kasih sudah menghadiri episode kedua. Episode selanjutnya ada tamu yang sangat menarik, yaitu Kak Jagat.
dengan topik yang sangat menarik juga. Silakan nanti ya untuk episode ketiga. Dan saya dari tim debat dan dari argumen, terima kasih banyak. Dan mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alhamdulillah, banyak, Pak. alamin. Oke, Terima kasih salam. sharing ilmunya. Ya, salam dari kata-kata baik. Semoga kata-kata baik itu bisa dipikirkan dengan hal yang baik, bisa menyampaikan hal kebenaran, bisa menyampaikan hal yang seperlunya. Dan yang terakhir adalah apakah baik kata-kata kita. Oke, itu aja. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pesan apa tuh dokumentasi, foto